Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Evi Purwarti selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Laut. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nabila Wulandari dengan NIM A1011241289289. Baik, jangan berlama-lama lagi, kita akan masuk ke materi pembahasan pertama. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama. Jadi, delimitasi batas laut maritim dan juga hukum laut internasional itu berkembang melalui prinsip equidistant yang disesuaikan. Terus juga ada pendekatan single maritime boundary dan juga pengaturan sementara yang dimana diatur dalam UNCLOS 1982. Seperti yang kita ketahui, delimitasi batas maritim itu kan masih menjadi isu antar banyaknya negara-negara pesisir. Di dalam UNCLOS 1982 disebutkan bahwa ZEE dan juga landas kontinen itu tuh kan dibentuk melalui perjanjian antar banyaknya negara gitu kan agar mencapai hasil yang adil. Tapi karena susahnya mencapai kesepakatan, akhirnya hukum laut itu mengembangkan prinsip equidistance yang disesuaikan. Itu artinya penarikan batas dari garis tengah tapi dapat diubah mengikuti geografis. Terus juga kan tadi ada saya sebutkan pendekatan single maritime boundary. Itu artinya menetapkan garis untuk membagi antara landas kontinen dan juga ZEE secara sekaligus. Tapi jika masih belum mencapai perjanjian, belum tercapai perjanjiannya, maka negara harus membuat peraturan sementara seperti kerjasama agar menghindari konflik agar tidak terjadi konflik antar negara-negara pesisir. Perkembangan hukum laut tidak hanya berdasarkan UNCLOS 1982, tapi dipengaruhi oleh praktik dan putusan ICJ dan juga ICLOS. Baik, kita akan masuk ke pembahasan selanjutnya. Untuk contoh kasus, saya mengambil antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia di perbatasan maritim di Ambalan itu merupakan tantangan nyata dalam penerapan prinsip hukum laut internasional terkait delimitasi yang adil dan final. Seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, perkembangan hukum laut itu kan menekankan prinsip equidistance, terus juga penerapan sistem maritime boundary, dan juga pengaturan sementara untuk menyelesaikan sengketa secara adil. Namun, dalam kasus Indonesia-Malaysia yang terjadi di Ambalan yang belum selesai ini, merupakan cerminan tantangan nyata seperti kondisi geografis yang kompleks, terus juga klaim tumpang tindih ya. Dalam konteks ini, hukum laut menjadi kerangka penting dalam negosiasi bilateral. Solusi kerjasama sementara ini tidak hanya dapat mencegah konflik, tetapi juga memungkinkan pemanfaatan sumber daya. Berarti dalam hal ini, hukum laut itu tidak hanya normatif, tetapi juga relevan dalam penyelesaian melalui diplomasi dan juga melalui mekanisme hukum internasional. Baik, kita masuk ke analisis kritis. Jadi, apakah ketentuan UNCLOS 1982 sudah cukup melindungi kepentingan Indonesia sebagai negara kepulauan? Jadi menurut saya UNCLOS 1982 ini sebenarnya sudah melindungi kepentingan Indonesia sebagai negara kepulauan. Karena konvensi ini mengakui Indonesia sebagai negara yang terdiri dari beribu pulau ya. Tapi kita juga punya kewajiban untuk mengasih akses atau memberi akses damai kepada kapal asing termasuk kapal militer untuk lewat ke laut kepulauan. Tapi ini kalau nggak diawasi bisa menimbulkan celah. Tapi masalahnya itu lebih ke implementasi karena Indonesia tuh masih banyak tantangan besar dalam pengawasan laut, terus juga ada penegakan hukum, terus juga perlindungan sumber daya, apalagi di wilayah yang rawan konflik seperti Natuna. Sebenarnya secara aturan UNCLOS itu sudah kuat, tapi balik lagi seberapa mampu Indonesia menegakkan dan melindungi hak lautnya. Baik, kita masuk ke tantangan. Yang pertama itu ada penegakan kedaulatan wilayah perairan yang luas dan berbatasan dengan banyak negara. Jadi Indonesia sebagai negara kepulauan mempunyai tantangan besar dalam menjaga kedaulatan lautnya, seperti keterbatasan teknologi, terus juga ada sumber daya, dan juga ada kondisi geografis. Ini mengakibatkan adanya aktivitas legal seperti pencurian ikan dan juga pelanggaran wilayah. Berbatasan dengan banyak wilayah juga membutuhkan diplomasi yang kuat. Jadi Indonesia perlu memperkuat pengawasan dan juga kerjasama antara internasional secara ketentuan UNCLOS 1982.
Baik, kita masuk ke tantangan kedua, itu ada tumpang tindih klaim batas maritim dan sengketa wilayah dengan negara tetangga. Seperti masalah Indonesia dan Malaysia tadi, kita juga punya masalah serupa dengan Vietnam dan juga Filipina. Itu terjadi karena tumpang tindih akibat salah penafsiran soal batas garis dan juga perebutan sumber daya laut. Dan ada beberapa sengketa yang masih belum terselesaikan, mungkin ini akan memicu ketegangan antar wilayah tetangga. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan. Baik, kita masuk ke pertanyaan. Yang pertama itu apa perbedaan mendasar antara perairan pedalaman, laut teritorial, dan perairan kepulauan menurut UNCLOS 1982? Untuk perbedaan mendasar sebenarnya ada pada letak dan juga hukumnya. Untuk perairan pedalaman itu sepenuhnya ada di bawah kedaulatan negara tanpa akses kapal asing. Untuk laut teritorial itu 12 mil dari garis pangkal. Terus tetap berdaulat, tetapi wajib memberi izin untuk lintas damai. Untuk perairan kepulauan itu berada di pulau negara-negara kepulauan. Dia ini berdaulat penuh, tapi tetap harus memberi izin kepada lintas damai dan juga alur laut kapal asing. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Baik, untuk pertanyaan nomor 2 itu mengapa konsep negara kepulauan stage penting bagi Indonesia dan bagaimana implikasinya terhadap kedaulatan serta hak lintas kapal asing. Konsep negara kepulauan itu penting bagi Indonesia karena menyatukan laut dan pulau sebagai satu kesatuan wilayah yang utuh. Ini memperkuat kedaulatan antara perairan dan pulau yang awalnya itu dianggap laut bebas. Jadi walaupun Indonesia itu berdaulat atas perairan tersebut, tetapi Indonesia harus tetap mengizinkan lintas damai antara kapal asing yang akan lewat sesuai ketentuan UNCLOS 1982. Jadi kedaulatan itu tetap diakui, tapi dibatasi oleh hak lintas kapal asing. Baik, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Jadi kan hukum laut khususnya UNCLOS 1982 itu menjadi dasar dari penyelesaian batas maritim. Seperti tadi kasus sengketa ambalan Indonesia-Malaysia itu kan menjadi tantangan besar dan kita memerlukan peraturan sementara. Sebagai negara kepulauan, Indonesia kan banyak sekali tantangan. Nah, maka dari itu tuh kita perlu meningkatkan pengawasan dan juga kerjasama internasional sesuai ketentuan UNCLOS. Di slide ini saya ada referensi buku yang saya baca. Baik, saya rasa udah cukup untuk penjelasan materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.